Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta segala aktivitas kami hari ini. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara, dalam setiap pertandingan atau perlombaan pasti ada yang namanya menang atau kalah. Yang menang pasti bersukacita, berpesta dan bergembira. Sementara bagi yang kalah akan timbul kesedihan, tangisan, dan penyesalan yang dalam, sambil berusaha untuk membalas kembali jika ada pertandingan atau perlombaan yang sama pada waktu yang akan datang. Lalu bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Di manakah posisinya, menang atau kalah, saudara? Paulus tegas mengatakan di dalam renungan kita pada saat malam ini bahwa kita adalah umat pemenang oleh karena kasih Tuhan. Ketika kita melawan kuasa dosa, Tuhan sendiri yang bersama dengan kita untuk memenangkan pertempuran melawan dosa. Kita menang melawan dosa karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang menggugat keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, Dia tampil sebagai pembela yang agung bagi kita. Ketika kita berjuang melawan berbagai penderitaan, pencobaan, dan penganiayaan, Tuhan tampil sebagai orang yang mengasihi dan mendampingi kita dengan tulus sampai kita melewati masa-masa sulit tersebut. Allah adalah penjamin hidup anak-anaknya, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan anak-anak Allah dari kasih dan kuasa Allah. Mereka adalah pemenang. Kita adalah para pemenang, saudara. Menjadi pemenang di dunia ini berbeda dengan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Setiap juara di setiap pertandingan atau perlombaan di dunia ini ada batasannya. Mungkin besok akan muncul juara yang baru dan kita menjadi pihak yang kalah. Tidak selamanya kita menjadi juara, tetapi di dalam Tuhan kita akan menjadi pemenang untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut piala kehidupan yang kita peroleh dari Tuhan, baik manusia yang hidup dan mati, termasuk pemerintah dan penguasa di dunia. Bahkan malaikat pun tidak. Mengapa, saudara? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, marilah saudaraku, kita menjaga dengan baik piala kehidupan yang diberikan Allah kepada kita sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan Yesus, di akhir suratnya, Paulus menekankan untuk berlomba dalam mengejar keadilan, berlomba dalam mengejar ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kasih. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Paulus ingin setiap orang mengejar untuk melakukan kehidupan yang benar. Hidup bagaikan pertandingan iman. Siapa yang mampu dalam kesetiaan dan ketekunan melakukan segala kebenaran Allah
dialah yang akan menjadi para pemenang. Pemenang pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kemuliaan Allah. Saudara, menjadi pemenang dalam suatu pertandingan tidaklah mudah. Ada proses yang harus dilalui seperti pengorbanan atas kedisiplinan dan ketekunan dalam latihan. Tidak mungkin kemenangan diraih tanpa semuanya itu. Hidup perlu disiplin dan ketekunan dalam melatih hidup kita. Disiplin menjalankan segala kehendak Tuhan. Tekun menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tantangan serta bergumul melatih ketangguhan hidup kita. Inilah yang memampukan kita menjadi para pemenang, saudara. Oleh karena itu, mari kita lakukan segala kebenaran hidup, kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan yang kita jalankan menjadi penuh berarti bagi kemuliaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, bawa kami untuk senantiasa hidup sebagai para pemenang, mampu bertanding dalam perlombaan iman, sampai kami mencapai garis akhir. Mampukan kami melakukan segala firman-Mu dengan ketekunan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, saudara kami di perantauan. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, dan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.